Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting modul sensor suhu atau thermostat sensor yang saya gunakan untuk extra fan. Di sini saya sudah punya dua jenis sensor. Yang pertama, tipe sensornya ini XHW 3001, dan yang kedua ini sensornya XHW 1209. Oke, kita bahas harganya dulu ya guys. Untuk sensor yang ini tipe XHW 1209, harganya sendiri Rp19.000. Belum termasuk case-nya ya, casingnya. Ini saya lagi lepas casingnya. Kalau dipakein casing jadi seperti ini ya. Casingnya harganya murah juga, hanya 18.000. Kalian bisa beli di Tokopedia ya. Nah, aslinya casingnya bentuk seperti ini nih guys. Casingnya masih polosan, belum dilepas bagian kertasnya ini. Alias ini casingnya belum dirakit, bahannya dari akrilik. Dan untuk tipe yang ini XHW 3001 ini saya beli dengan harga 38.000. Nyarinya gampang ya, tinggal buka Tokopedia terus ketik tipe sensor suhunya ini, insya Allah bakal keluar. Kalau yang saya pakai ini jenisnya DC ya. Karena untuk tipe yang ini ada juga tipe AC. Otomatis kalau kalian nanti salah beli nggak bakal bisa kepake. Karena yang dibutuhkan adalah tipe DC. Ini untuk range suhunya dari minus 50 derajat sampai 110 derajat Celcius. Tegangannya 12 volt dan 120 watt. Untuk sensor ini keluarannya kalau kalian masih beli dari baru, nah, gini ya guys. Ini untuk kabelnya udah saya sedikit rubah ya. Karena saya pasang soket seperti ini, mempermudah saya nanti pas perakitan atau pemasangan di extra fan-nya. Jadi udah saya modifikasi sedikit. Karena jalur listrik aslinya seperti ini ya guys. Kalau kalian beli nih, di sini outputnya warnanya kuning dan hitam. Dan inputnya kabel merah ada di sebelah sini. Karena untuk mempermudah saya dalam perakitan, akhirnya satu kabel ground saya nggak pakai. Kemudian saya bikin atau saya tambahkan ke soket. Nah, soketnya jadi seperti ini ya guys. Untuk tengahnya saya bikin untuk grounding atau masanya. Dan yang merah ini nanti input positifnya. Terus yang kuning ini adalah output. Output dari sensornya. Oh iya, kedua sensor ini secara fungsi sama, dia sebagai trigger atau sebagai saklar. Dimana si sensor suhu ini akan menyala dengan kondisi temperatur suhu yang kita setting. Maksudnya gini, suhu kita setting di 80 derajat. Maka si relay akan menyala dan menyalakan kipas. Terus ini adalah sensor untuk suhunya. Aslinya kita dapat seperti ini. Tapi di motor saya ubahannya menjadi seperti ini ya guys. Ini pakai adapternya merek Koso 18 mili. Untuk Yamaha Aerox, NMAX, Lexi, X-Max pun pakainya yang ini. Ini nanti dipasang di selang radiator. Saya nggak bisa pasangin yang model seperti ini ya. Karena kalau seperti ini agak susah nih masangin si sensornya ini. Oke, kita tutup dulu ya. Sensor yang pertama ini.
Nanti saya jelaskan ke settingannya. Nih saya jelasin dulu modulnya satu persatu. Untuk modul yang seperti ini kita belinya memang kayak gini ya, terbuka. Jadi kita harus pakai casing tambahan biar enak dilihat. Nah, bedanya lagi, kalau yang ini kan kabelnya udah disolder ya, udah ada keluarannya. Jadi enak lah kalau disambungin-sambunginnya. Beda dengan yang tipe seperti ini. Kalau tipe ini kita harus ngerakit sendiri kabelnya, dipasang di sini nih guys. Di sini bisa kalian lihat ada tulisan ground plus volt K1 dan K0. Yang ground ini kita pasang untuk ke masanya dari motor. Terus yang plus ini kita pasang dari positifnya motor. K1 kita jumper dengan yang plus ini. Dan K0 ini merupakan outputnya dari modul ini yang nanti akan menyalakan kipasnya. Dan untuk inputnya sendiri saya ambil dari lampu plat number. Jangan langsung ambil dari aki ya guys. Karena kalau langsung ambil dari aki, si alatnya bisa langsung bekerja. Tapi kalau dari misal lampu plat number, kalau motor udah on, baru si alat ini bisa bekerja. Rancangannya sama ya kayak tadi ya. Untuk soket ini ada sensor suhunya juga bawaan. Oke, kita bahas lagi kabelnya nih guys. Ini kalau yang rancangan saya jadi seperti ini ya. Kalau buat saya sih ini lebih enak dan nggak ribet daripada langsung nyambung kabel. Ini soket 3 pin yang waterproof saya pakai. Bebas sebenarnya kalau kalian mau pakai merek Yazaki juga atau yang model seperti ini. Atau misal mau pakai yang kayak gini ya. Ini juga soketnya waterproof. Pilihan soket terserah kalian, yang penting kalian pakai soket waterproof. Jangan soket yang biasa ya. Karena ketahanannya pun akan lebih bagus yang seperti ini ketimbang soket-soket yang biasa. Oke, saya akan jelasin dulu di sini pengkabelannya dari soket ini. Kita ambil lah si modul yang ini ya. Di sini yang sebelah kiri ini adalah input power yang nanti saya ambil dari lampu plat number. Kalian perhatiin warna kabelnya merah hitam, di sini juga merah hitam yang saya hubungkan dengan soket ini ya guys. Nah, jadi untuk powernya saya bikin seperti ini soketnya. Pada saat pemasangan nggak ada istilah potong kabel, sambung kabel atau jepit kabel. Saya lebih suka dengan metode seperti ini. Bikin sambungan kabel seperti ini. Jadi nanti dari soketnya kabel body menuju lampu plat number, kita pasang ini kayak extensionnya. Otomatis kalau dari sini dia udah ada input ke si modulnya. Kemudian untuk outputnya, dia ada 2 outputnya. Yang hitam juga sama, yang dari tengah, dan yang kuning. Nah ini yang dipakai output nanti ke kipasnya. Lihat ya. Dan sama juga ya, saya udah pakein soket waterproof. Dan ini tinggal disambung aja. Termasuk yang bagian kipasnya juga, soketnya udah saya ganti ya. Dengan soket waterproof. Seperti ini ya guys. Oh ya guys, info tambahan. Kalau kalian beli kipas
baru nih. Otomatis kalau kalian pasang soketnya seperti ini ya, disama ini kabel biru terus di sininya outputnya merah, maka putaran kipasnya akan keluar, bukan meniup. Karena di Matic itu meniup agar senada dan seirama dengan kipas magnet yang nyedot, maka putaran kipasnya kita bikin untuk meniup. Ini tinggal dibalik aja ya guys. Ini bisa dilihat ya. Bedanya seperti ini nih. Jadi masanya di sini, positifnya di sini. Jelas ya? Biar kipasnya itu berputar atau meniup, bukan menyedot keluar. Oke, ini udah saya sambungin ke kipasnya ya. Terus ini juga tadi udah disambungin ke modulnya. Sama ya. Ini modulnya ini juga. Urutan soketnya sama, jadi tinggal pasang aja. Ini sengaja saya beli dua. Buat kalian nanti tinggal pilih deh modul yang mana menurut kalian gampang settingnya, gampang dirakit. Jadi saya sengaja beli dua modul seperti ini nih guys. Oke deh, kita langsung ke cara kerja dari si modul ini. Nih modulnya langsung saya sambungin ke aki. Kelepas. Oke. Modulnya udah menyala. Dan tinggal kita setting pada suhu berapa si kipas ini akan menyala. Saya udah setting awalnya pada suhu 82 derajat Celcius. Karena saya menyesuaikan dengan bukaan termostat di motor yang bekerja di kisaran 75 derajat sampai 80 derajat. Kalau nggak salah ya. Jadi nanti kipasnya berfungsi pada saat suhu air radiator telah mencapai 82 derajat Celcius. Caranya gampang ya guys. Untuk mengaturnya, modul yang seperti ini tinggal kita tekan tombol sebelah kiri atau yang mengarah ke atas sekali. Ini adalah settingan di mana si kipas ini akan menyala. Ops, dia reset lagi. Kita tekan lagi. Ini karena kalau didiamin beberapa detik, kedipnya hilang, dia akan balik ke kondisi awal. Ini 28,2, ini adalah kondisi suhu ruangan ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini setting suhu pada saat kipas akan menyala. Ini tinggal bisa kita tambah, bisa kita kurang. Saya setting di 82 derajat aja agar si kipasnya menyala. Oke, dia udah balik lagi ke depan. Terus kita bikin batas akhir. Batas akhir ini di mana kipas akan mulai mati. Ini saya setting di angka 80 derajat. Jadi setelah si suhu air radiator turun sampai 80 derajat, maka kipas akan otomatis mati. Ini adalah batas akhirnya tadi, 80 derajat. Bisa juga kalian setting lebih rendah atau lebih tinggi, ya tergantung kalian lah. Tapi saya sarankan seperti tadi ya, setting batas atasnya di 82, kipas mulai bekerja, dan batas akhirnya kipas mulai mati di 80 derajat. Oke, kita akan coba fungsinya. Saya akan panaskan pakai korek. Kita lihat kipasnya menyala.
Ini suhu udah mulai naik ya. Nah. Suhu terus turun dan nanti kipasnya akan mati setelah 80 derajat. Seperti itu ya guys. Kipasnya langsung mati di angka 80 derajat. Kita coba sekali lagi. Oke, berarti modul yang ini udah bekerja dengan baik ya, sesuai settingan kita. Kipas menyala di angka 82 derajat dan mati otomatis di angka 80 derajat Celcius. Kita lanjut ke modul yang kedua. Langsung cabut aja. Ini modulnya saya pasangin casing dulu ya guys, biar bagus lah dilihatnya. Kalau lihat-lihat modul seperti ini, saya jadi ingat Arduino nih guys. Nih ya, udah dipasangin casingnya, tinggal kita colok aja si modulnya, kabel power tadi, dan dia udah on. Di sini terbaca suhu ruangannya 26 derajat ya. Di sini ada 3 tombol untuk settingnya. Yang paling kiri adalah set. Ini tombol plus dan minus. Kita setting dulu yang pertama kali. Kita klik set. Nah, ini adalah angka di mana kita bisa turun naikkan untuk menghidupkan kipasnya tadi. Sama ya, kayak yang ini nih. Saya set di angka 82 juga. Kita klik lagi setnya sampai dia berkedip, terus kita tinggal setting. Pas pertama beli pasti kalian gak bakal dapat angka 82. Makanya tinggal kita turun naikkan aja sampai di angka 82 derajat. Oke, tunggu sampai kedipnya hilang, berarti dia udah ke save. Jangan sampai pada saat kedip kalian klik set maka nggak bakal ke save. Saya contohin kayak gini ya. Set. Terus kita tambahin nih. Jadi 83. 83, terus kita klik set. Settingan bakal balik lagi ke 82. Tuh. Jadi biarin aja sampai kedipannya hilang. Dia ke save secara otomatis. Terus kita klik set lagi. Saya kelamaan nih ngeklik setnya. Kita klik set lagi. Sampai ada keluar seperti ini nih guys. Kita klik set lagi. Di sini ada settingan P1, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P0. Saya jelasin. Ini fungsi dari P0. Ini adalah untuk settingan si sensornya. Dia bisa ke hot atau ke cool. Maksudnya di sini settingannya. Ini berarti kalau cool ini pada saat suhu panas si alat ini akan bekerja. Sedangkan kalau kita pilih yang H, maka si alat ini bekerja pada saat suhunya dingin untuk memanaskan. Jadi pada saat kalian beli nanti dicek juga ya. Si settingannya itu udah di C atau belum. Karena kalau masih di H, kalian harus ubah dulu ke C. Baru saat ini bisa aktif. Oke, kita ke settingan P1-nya. P1 ini adalah batas si modul ini akan mati.
Di sini saya udah set penurunannya adalah 2 derajat. Maksudnya, setelah suhu 80 derajat, si alat ini akan mati. Sama seperti yang tadi ya guys, alat yang ini. Kalau alat ini kan tadi disetting langsung penurunannya di 80 derajat. Tapi kalau yang ini, penyetingannya seperti ini. Jadi nanti si alatnya mati di angka 80. Terus kita ke P3. P3 adalah informasi batas minimum suhu yang bisa terbaca oleh alat ini. 50 derajat. Ini settingan cepet banget nih. Keluar lagi ya guys. Kita lanjut ke P4. Untuk P4 ini sih nggak kepake juga ya. Nih untuk suhu dinginnya penurunannya sampai 2 derajat, tapi kita nggak pakai ya. P5 juga kita nggak usah setting. P6 kita abain juga. Karena yang paling penting kita ada di sini aja ya guys. Settingannya itu. P6 ini notifikasi batas suhu maksimum yang kita set. Maksimum itu 110 derajat. Gak usah terlalu kita hiraukan dengan settingan yang lain. Hanya di sini aja. Pada saat kalian pertama kali beli, P0, P1 udah cukup. Itu aja. Kita tunggu alatnya kembali ke mode awal. Ini mode suhu awalnya. Oke, kita langsung cobain si suhunya. Apakah dia sama menyala pada suhu 82 derajat? Langsung kita coba panasin. Kipasnya udah menyala. Kita adem. Dan dia mati pada saat mau menuju 80 derajat Celcius. Kalau buat saya sendiri ya, lebih enak pakai modul yang ini ya guys untuk penyetingannya daripada modul yang ini. Nggak ribet kalau yang ini. Dan enaknya udah ada case-nya juga lagi. Pengkabelan juga tinggal sambung doang. Daripada yang ini agak ribet juga ya untuk perakitannya. Jadi nanti tinggal kalian pilih aja nih, mau pakai modul yang mana. Mau pakai yang ini atau yang ini. Sama-sama bagus. Tergantung kalian pengen enak setting atau enggak ya. Pilih sendiri nanti ya. Oke guys, sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Dan jelas bagaimana cara penyetingan dari modul ini sampai ke perakitannya tadi. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekin sama kalian semua. Tanpa ada kesulitan yang berarti ya. Tapi kalau misalnya kalian masih belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar atau DM IG saya aja. Sama ya, IG-nya Faiz The Virus juga. Untuk sekedar menanyakan cara settingannya, insya Allah akan saya jawab ya. Kayaknya udah cukup ya video kali ini. Penjelasan tentang settingannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video dari saya ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share video dari saya. Karena akan banyak lagi tutorial-tutorial lainnya di channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.